Hai semua, assalamualaikum. Di video kali ini aku mau bikin salah satu olahan dari ubi ungu. Aku bikin onde-onde ubi ungu. Hasilnya cantik banget, kulitnya itu kokoh dan dalamnya itu kopong. Walaupun udah dingin ini tetap kokoh ya. Nah, mau tahu gimana cara aku buatnya? Simak terus videonya sampai akhir. Langkah pertama, siapkan ubi ungu sebanyak 330 gram. Ini berat setelah dikupas ya. Kemudian ubi ungunya mau aku kukus sampai matang. Kalau belum dikupas itu beratnya sekitar 350 sampai 370 gram ya. Nah, ubi ungunya kalau udah matang, matikan api kompornya dan ini aku mau coba tes tusuk. Kalau sudah empuk ini langsung diangkat ya. Selagi panas ubi ungunya mau langsung aku haluskan. Di sini aku haluskan menggunakan ulakan kayu seperti ini. Teman-teman boleh menghaluskan dengan cara apapun ya. Usahakan masih dalam keadaan panas karena supaya lebih gampang menghaluskannya. Nah, kalau udah halus seperti ini, aku mau ambil sekitar 50 gram untuk kulit onde-ondenya ya. Kemudian di sini aku campurkan 6 sendok makan gula pasir. Kalau teman-teman nggak mau terlalu manis, boleh dikurangi 1 sendok makan ya. Jadi cuma pakai 5 sendok makan. Ini diaduk sampai tercampur rata. Kalau udah tercampur rata, untuk isiannya di sini aku mau bulat-bulatkan. Ini aku timbang 16 gram ya, teman-teman. Nah, ini lakukan hingga selesai. Nah, kalau isian onde-ondenya sudah dibulatkan semua, selanjutnya aku mau bikin kulit onde-ondenya. Di sini aku sudah siapkan 250 gram tepung ketan, lalu tambahkan 2 sendok makan tepung beras. Fungsi dari tepung beras ini supaya kulit onde-ondenya lebih kokoh ya. Lalu tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 1/4 sendok teh garam. Lalu tambahkan 50 gram ubi ungu yang tadi sudah kita sisihkan. Kemudian ini aku mau aduk rata menggunakan tangan, diaduk sampai teksturnya itu seperti berpasir atau ubi ungunya benar-benar tercampur rata dengan tepung. Nah, kalau sudah seperti ini, tambahkan 150 sampai 170 ml air hangat. Masukkannya jangan semuanya dulu ya teman-teman, secara bertahap supaya hasil adonannya itu tidak terlalu lembek. Nah, ini diuleni sampai kalis. Ini tanpa pewarna ya teman-teman, jadi ini pure dari ubi ungunya, warnanya itu memang udah cakep seperti ini. Nah, kemudian untuk kulit onde-ondenya mau aku timbang masing-masing 25 gram, kemudian bulatkan. Nah, ini lakukan hingga selesai. Setelah itu mau langsung aku isi dengan cara dipipihkan seperti ini kulit onde-ondenya. Kemudian beri 1 butir isian ubi ungu yang tadi sudah kita bulat-bulatkan. Lalu ditutup rapat seperti ini ya, bulatkan kembali sampai permukaannya itu mulus. Kalau sudah bulat seperti ini, kemudian langsung mau aku gulingkan di atas wijen. Untuk wijennya aku campuran dari wijen hitam. Kemudian dipadat-padatkan seperti ini supaya wijennya itu benar-benar menempel ya. Nah, ini dia hasilnya. Untuk satu resep ini menghasilkan 23 pieces onde-onde ubi ungu. Nah, ini boleh langsung digoreng ya teman-teman. Goreng di minyak dingin. Ini minyaknya masih dingin tapi kompornya udah aku nyalakan ya menggunakan api sedang. Jadi menggoreng onde-onde itu memang harus di minyak dingin ya teman-teman, supaya onde-ondenya itu hasilnya kopong dan juga kokoh dan tidak meletus ya. Kalau sudah masuk ke minyak seperti ini, biarkan dulu sampai muncul gelembung-gelembung kecil, baru diaduk sesekali ya. Nah, kalau sudah ada gelembung-gelembung kecil, ini langsung aja diaduk sesekali supaya tidak gosong di satu sisi. Ini kalau belum ngembang seperti ini aduknya sesekali aja ya. Ini masih menggunakan api sedang ya teman-teman, cenderung kecil. Jadi api sedang cenderung kecil. Usahakan minyaknya itu gunakan minyak yang agak banyak supaya onde-ondenya terendam. Dan jangan terlalu berdesakan ya, karena nanti kan onde-ondenya itu mengembang, karena kalau terlalu banyak
Nanti dikhawatirkan onde-ondenya itu tidak maksimal mengembangnya. Nah, ini kalau sudah agak mengembang seperti ini harus sering diaduk-aduk supaya onde-ondenya itu mengembang. Nah, ini kelihatan ya teman-teman, onde-ondenya itu sudah mulai mengembang, tapi ini belum terlalu mengembang banget. Ini masih menggunakan api sedang dan harus terus diaduk ya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini, teman-teman boleh sedikit besarkan apinya menjadi api sedang cenderung besar supaya hasil onde-ondenya itu lebih kokoh dan kita mematangkan bagian kulitnya ya. Nah, ini harus terus diaduk-aduk seperti ini supaya onde-ondenya itu bentuknya bulat ya. Nah, ini sudah terlihat onde-ondenya sudah benar-benar mengembang ya teman-teman, tapi ini kulitnya itu belum kokoh dan belum matang. Nah, ini jadi kita lanjut goreng dan diaduk-aduk seperti ini ya. Supaya onde-ondenya benar-benar kokoh dan tidak kempes pada saat sudah dingin, pastikan pada saat menggoreng apabila kulit onde-ondenya kita tekan seperti ini masih terasa lembek, itu berarti masih harus terus digoreng ya teman-teman. Tapi kalau kita tekan kulitnya itu sudah kokoh, berarti onde-ondenya sudah matang atau sudah siap diangkat. Jadi pastikan pada saat menggoreng itu kulit onde-ondenya itu sudah benar-benar kokoh seperti ini ya, ditekan itu sudah tidak kempes lagi. Jadi ini langsung aja diangkat dan ditiriskan. Tuh hasilnya cakep banget ya, mengembang. Nah, ini di hasilnya onde-onde ubi ungu. Di sini aku goreng itu cuman 8 pieces tadi ya teman-teman. Dan ini hasilnya beneran kokoh dan juga bagian dalamnya itu kopong. Walaupun pakai isian ubi ungu, tapi ini lembut banget isiannya ya teman-teman. Tapi menurut aku ini agak sedikit kemanisan, jadi teman-teman mungkin bisa kurangi gulanya untuk isiannya ya. Untuk gula di adonannya itu menurut aku cukup. Tuh, ini enak banget, wajib banget dicoba buat teman-teman yang suka olahan ubi atau yang suka dengan kue onde-onde. Siapkan 250 gram kacang hijau yang sudah direndam semalaman. Kemudian kacang hijaunya mau aku rebus dengan metode 5-30-7. Jadi 5 menit direbus, 30 menit didiamkan, dan 7 menit direbus kembali. Ini mau aku rebus selama 5 menit dulu ya. Dengan merebus menggunakan metode ini akan lebih menghemat gas ya. Setelah direbus selama 5 menit, matikan api kompor, kemudian diamkan dengan cara ditutup pancinya selama 30 menit ya. Setelah 30 menit didiamkan, ini kacang hijaunya belum terlalu matang ya teman-teman, tapi ini sudah merekah. Nah, kemudian rebus kembali selama 7 menit. Jangan lupa tetap ditutup ya, tutup pancinya. Nah, setelah 7 menit direbus, matikan api kompornya. Ini kacangnya udah matang ya teman-teman. Kemudian dibuang air rebusannya. Lalu ini kacangnya mau langsung aku haluskan dengan chopper. Boleh juga menggunakan blender ya. Nah, ini aku masukkannya setengah-setengah terlebih dahulu sambil dicampur dengan gula pasir. Gula pasirnya aku pakai 200 gram, tapi aku blender setengahnya terlebih dahulu ya. Nah, ini langsung aja dicuper sampai kacang hijaunya halus. Kalau susah halus, boleh ditambahkan sedikit air ya. Nah, ini udah halus kayak gini, langsung aja sisihkan ke dalam wajan. Lalu tambahkan 80 gram margarin, kemudian masak kacang hijaunya menggunakan api sedang cenderung kecil sambil terus diaduk ya teman-teman. Ini selama proses memasak harus sambil diaduk terus supaya kacang hijaunya tidak gosong. Nah, setelah kalis ini udah mateng, teksturnya jadi seperti ini dan sudah bisa dibentuk ya. Kemudian biarkan hingga hangat dan bentuk. Untuk isian kacang hijau aku bentuk masing-masing 20 gram ya. Lanjut, di sini aku mau bikin kulit onde-ondenya. Aku sudah siapkan 500 gram tepung
ketan, kemudian tambahkan tepung beras, lalu tambahkan gula pasir, kemudian garam dan juga kentang yang sudah direbus atau dikukus kemudian dihaluskan. Nah, ini dicampur terlebih dahulu dengan cara diremas-remas seperti ini sampai teksturnya itu berpasir. Kalau sudah seperti ini, lalu tambahkan air hangat, masukkan airnya secara bertahap supaya adonan tidak terlalu encer ya teman-teman. Kalau dirasa sudah cukup, adonannya sudah bisa dibentuk seperti ini sudah cukup ya. Lalu tambahkan dengan pasta pandan. Kalau untuk warna sesuai selera teman-teman aja. Di sini aku pakai pasta pandan sekitar 1 sendok teh ya. Kemudian uleni kembali atau diaduk rata sampai pewarnanya tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata seperti ini sudah cukup ya dan sudah bisa kita bentuk. Untuk membentuknya, berat adonan aku timbang masing-masing 30 gram. Kemudian bulatkan lalu pipihkan, lalu beri isian kacang hijau yang tadi sudah kita bulat-bulatkan. Dibulatkan seperti ini sampai permukaannya mulus ya. Nah, kalau permukaannya sudah mulus kayak gini, ini langsung aja aku mau gulingkan ke dalam wijen, dan ini enggak perlu dicelup lagi ke air ya, karena seperti ini aja ini sudah cukup menempel loh wijennya ya teman-teman. Ditekan-tekan seperti ini aja sampai selesai. Nah, ini onde-ondenya sudah semuanya dibentuk. Untuk satu resep ini menghasilkan 36 pieces onde-onde dan untuk isiannya 38 ya teman-teman. Lalu ini mau langsung aku goreng di minyak dingin. Ini minyaknya masih dingin tapi kompornya sudah menyala ya. Goreng di minyak yang cukup banyak dengan api sedang. Nah, kalau onde-ondenya sudah mulai ada gelembung-gelembung, ini sudah bisa diaduk sesekali aja. Kalau sudah mulai mendidih seperti ini gorengnya harus sambil diaduk-aduk terus ya teman-teman supaya onde-ondenya itu bisa kopong. Nah, ini aduknya perlahan aja supaya matang di seluruh bagian ya, jadi tidak coklat di satu bagian aja. Kalau onde-ondenya sudah mulai mengembang seperti ini boleh besarkan apinya ya teman-teman, kemudian goreng hingga kecoklatan. Kalau udah kecoklatan kayak gini dan udah mengembang, dan kalau dirasa kulitnya itu sudah kokoh, berarti ini sudah siap diangkat ya. Tapi kalau kulitnya itu ketika ditekan itu masih lembek, lanjut digoreng lagi ya teman-teman, supaya hasil onde-ondenya itu benar-benar kokoh. Nah, karena ini sudah matang, jadi ini mau langsung aku angkat dan tiriskan. Untuk gorengan kedua onde-onde, untuk minyaknya ini harus menunggu sampai minyaknya dingin atau hangat kuku ya. Jangan langsung menggoreng onde-onde di minyak panas karena onde-ondenya itu enggak akan mengembang dan enggak akan kopong ya teman-teman. Dikhawatirkan onde-ondenya juga akan meletus atau meledak seperti itu. Nah, ini dia hasilnya onde-onde pandan kacang hijau. Kalau teman-teman mau pakai kacang hijau kupas itu lebih enak ya teman-teman, tapi sesuai selera karena ada beberapa daerah yang susah mencari kacang hijau kupas. Jadi aku bikin untuk resep yang kacang hijau non kupas. Tuh hasilnya kopong banget, kulitnya juga garing dan kokoh ya. Nah, untuk isiannya di sini aku pakai 350 gram kacang hijau kupas yang sudah direndam selama minimal 2 jam ya. Kemudian ini langsung aja mau aku kukus selama kurang lebih setengah jam atau sampai matang. Nah, kalau kacang hijaunya sudah matang, ini disisihkan dulu, biarkan sampai hangat ya.
Kemudian di sini aku sudah siapkan chopper, lalu aku mau haluskan kacang hijaunya. Kalau teman-teman tidak punya chopper, ini bisa pakai blender, tapi biasanya kalau pakai blender itu harus pakai air ya supaya bisa terproses seperti itu. Nah, untuk teksturnya jadi seperti ini ya teman-teman. Ini langsung aja mau aku taruh wajan. Kemudian dihaluskan lagi untuk kacang yang masih belum dihaluskan ya. Lalu tambahkan 230 gram gula pasir. Kemudian tambahkan setengah sendok teh garam. Lalu tambahkan 1 sendok teh vanili cair. Kalau teman-teman punya daun pandan bisa pakai daun pandan ya supaya lebih wangi. Kemudian ini aku masak di api sedang sampai gulanya mencair. Kalau gulanya sudah mencair, untuk tekstur isiannya itu menjadi lebih basah dan padat seperti ini ya. Kalau sudah seperti ini sudah matang, kemudian sisihkan. Lalu aku bulat-bulatkan masing-masing 15 gram. Jadi seperti ini ya. Untuk kulitnya di sini aku pakai 750 gram tepung ketan putih. Kemudian tambahkan 15 sendok makan gula pasir. Kemudian tambahkan 150 gram kentang yang sudah dikukus dan juga dihaluskan. Lalu tambahkan 6 sendok makan tepung beras. Nah, fungsi dari tepung beras ini supaya adonan kulitnya itu menjadi lebih kokoh ya. Kemudian ini dicampur rata supaya kentang dan tepung benar-benar tercampur ya. Lalu tambahkan 450 sampai 500 ml air hangat. Ini masukkan airnya sedikit demi sedikit dulu ya supaya adonan kulit tidak terlalu lembek. Nah, kalau sudah seperti ini, kemudian ini mau aku beri pewarna makanan. Kalau teman-teman gak mau beri pewarna juga gak apa-apa. Lalu ini mau aku timbang, ambil sedikit adonan, kemudian timbang seberat 30 gram. Lalu pipihkan seperti ini, kemudian beri isian kacang hijau dan bulatkan. Kemudian ini langsung aku gulingkan di atas wijen. Ini cukup ditekan-tekan seperti ini aja, tidak perlu dicelup dulu ke air ya, karena ini sudah menempel banget. Nah, lakukan sampai adonan selesai. Nah, ini dia hasilnya. Ini onde-ondenya mau aku goreng. Goreng onde-onde di minyak dingin dengan api sedang. Ini harus terus diaduk secara perlahan ya teman-teman, supaya tidak gosong di satu sisi. Nah, kalau onde-ondenya sudah agak mengembang seperti ini apinya dibesarkan ya teman-teman. Kemudian lanjut goreng sambil terus diaduk sampai onde-ondenya kecoklatan. Nah, kalau onde-ondenya sudah kecoklatan, kemudian kalau ditekan seperti ini kulitnya sudah keras, berarti onde-ondenya sudah matang ya, dan ini kita angkat. Untuk gorengan selanjutnya, biarkan hingga minyak hangat kuku sekitar 10-15 menit, baru onde-onde bisa digoreng kembali ya. Nah, ini dia hasilnya 50 pieces onde-onde pelangi. Ini wajib banget dicoba karena ini resep andalan jualan aku ya. Untuk bahan-bahan kulit onde-ondenya, di sini sudah aku siapkan 250 gram tepung ketan atau setara dengan 21 sendok makan seperti ini ya. Selanjutnya, tambahkan 50 gram kentang yang sebelumnya sudah dikukus dan juga dihaluskan. Lalu 5 sendok makan gula pasir. Dan masukkan setengah sendok teh garam. Selanjutnya, ini mau aku aduk rata pakai tangan supaya kentang dan tepung ketannya itu tercampur dengan rata ya teman-teman.
Setelah tercampur dengan rata, selanjutnya masukkan 150 ml air hangat. Nah, untuk hangatnya ini cukup hangat kuku saja ya. Ini masukkan sedikit demi sedikit sambil terus diuleni sampai adonan kalis ya. Nah, kalau dengan 150 ml air hangat itu kurang kalis, bisa ditambahkan lagi ya. Setelah adonan kalis, selanjutnya mau aku timbang masing-masing 35 gram. Tujuannya agar onde-ondenya nanti sama besar ya. Selanjutnya bulat-bulatkan, lakukan pada semua adonan sampai habis. Setelah semua kulit onde-onde ditimbang dan dibulat-bulatkan, selanjutnya mau aku isi dengan isian kacang hijau kupas. Nah, untuk resep isiannya ini silakan klik link yang ada di description box ya. Nah, ini pipihkan adonan kulit, lalu isi dengan isian kacang hijau, lalu bulatkan. Ini lakukan sampai semua onde-onde habis ya teman-teman. Untuk satu resep kulit onde-onde ini menghasilkan 16 pieces ya, dengan berat adonan 35 gram. Nah, ini selanjutnya mau aku beri wijen. Ambil satu adonan onde-onde lalu gulingkan di atas wijen. Nah, ini tidak perlu diberi air dulu ya, cukup ditekan-tekan seperti ini saja, itu wijennya sudah menempel. Nah, ini lakukan sampai semua adonan habis. Nah, setelah semua onde-onde diberi wijen, ini bisa langsung digoreng ya teman-teman. Selanjutnya, untuk teknik menggoreng onde-onde ini, masukkan onde-onde ke dalam minyak yang masih dalam keadaan dingin dengan api yang kecil saja ya teman-teman. Usahakan minyaknya itu harus banyak sampai onde-ondenya terendam, supaya nanti onde-ondenya itu bisa mengembang dengan sempurna. Kalau minyaknya sudah mulai panas dan sudah mulai muncul gelembung-gelembung di dalam minyak, ini onde-ondenya sudah bisa dibalik ya teman-teman, atau diaduk-aduk rata supaya matang pada semua sisi. Nah, karena ini kulit onde-ondenya ini masih belum set, cara membaliknya itu harus pelan-pelan. Nah, ini aku aduk-aduk sambil aku tekan-tekan secara perlahan supaya bagian dalam onde-onde ini bisa kopong. Nah, ini digoreng masih dengan api yang kecil saja ya teman-teman. Ini diaduk-aduk rata sampai onde-ondenya itu mengembang dan dirasa set kulitnya. Nah, kalau sudah mengembang seperti ini kita besarkan saja apinya, lalu aduk-aduk rata terus onde-onde sampai mengembang dan kecoklatan. Untuk cara menggoreng onde-onde yang kedua kalinya itu bisa menunggu minyaknya sampai hangat kuku ya, atau sekitar 10 menit. Nah, kalau onde-ondenya sudah mulai kecoklatan seperti ini pastikan harus benar-benar matang ya teman-teman, dan coklat pada semua sisi, supaya pada saat dingin onde-ondenya itu tetap garing dan juga tidak melempem atau kempes. Nah, kalau sudah kecoklatan dan golden brown seperti ini sudah bisa diangkat ya. Nah, ini dia onde-ondenya sudah jadi. Ini tuh renyah banget, garing banget ya teman-teman. Walaupun sudah dingin, ini tetap renyah dan juga tidak kempes. Ini wajib banget dicoba. Nah, ini aku sisakan 4 buah onde-onde yang belum digoreng. Ini mau aku taruh freezer untuk besok aku goreng. Nah, ini dia onde-onde yang sudah aku masukkan freezer lalu aku goreng. Ini hasilnya memang tidak sekopong pada saat
kita buat dan langsung digoreng ya teman-teman, tapi rasanya itu tetap enak dan renyah. Nah, kalau teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan bunyikan tanda loncengnya supaya tidak ketinggalan resep terbaru dari aku. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.